Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Olis mau menerangkan mata pelajaran KN1 kelas 4 tanggal 8 Februari tahun 2021. Sebelumnya mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi selanjutnya yaitu memahami bacaan niat, ya. Memahami bacaan niat fardu halaman 102. Memahami bacaan niat, ya. Niat merupakan salah satu rukun sholat, ya. Niat merupakan salah satu rukun sholat. Tanpa niat, sholat tidak sah. Niat terletak di dalam hati dan dibaca berbarengan dengan takbiratul ihram, ya. Niat itu harus dibaca bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika kalian niat, dilanjutkan dengan takbiratul ihram, ya. Niat dilakukan di dalam hati. Kalau niat itu dilakukan di dalam hati, dengan takbiratul ihram diucapkan melalui lisan, ya. Melafalkan hukumnya sunnah, ya. Kalau kita niat melafalkan hukumnya sunnah, ya. Sholli fardhu subuhi itu kalau diucapkan seperti itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah itu mendapat pahala kalau dilakukan, kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, ya. Selanjutnya manfaat melafalkan niat adalah meneguhkan hati dan membantu konsentrasi khusyuk, ya. Kalau kita lafalkan niatnya itu akan meneguhkan dalam hati, ya. Meneguhkan itu menguatkan, ya, dan membantu konsentrasi atau kekhusyuan, ya. Apa yang kita ucapkan itu berbarengan dengan apa yang dipikirkan dan digerakkan dalam hati, ya. Sehingga saat melakukan takbiratul ihram benar-benar bisa konsentrasi. Itu harapannya seperti itu. Kalau niat diucapkan itu kita betul-betul konsentrasi, ya, betul-betul khusyuk, ya. Manfaat lainnya adalah untuk memudahkan umat Islam menghafal dan mengingat bacaan niat sholat, ya. Manfaat lainnya kalau kita mengucapkan niat lewat lisan itu untuk memudahkan umat, ya, memudahkan dalam hafalannya, memudahkan dalam konsentrasinya, memudahkan dalam memahami arti daripada niat itu sendiri. Sekarang perhatikan lafal niat sholat fardu sebagai berikut, ya. Nah, perhatikan. Ya, selanjutnya yang pertama yaitu niat sholat subuh, ya. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, ya. Kalau latinnya seperti ini, sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, ini kalau tulis dengan Latin, ya, untuk memudahkan kita dalam menghafal, ya, dan memahami makna tiap kata. Artinya sekarang, aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala, ya. Itu artinya kalau kita tidak bisa memastikan, ini bisa kita hafalkan arti dari keseluruhan makna lafal niat subuh. Nomor 2, niat sholat zuhur. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu Arabnya. Artinya sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, itu artinya. Sekarang artinya, aku niat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat. 4 rakaat sambil menghadap kiblat, ya.
Jangan lupa kalau sholat itu harus menghadap kiblat. Ya, kiblatnya orang Indonesia berada di posisi barat. Ya. Saat ini karena Allah Ta'ala. Ya, tujuan kita sholat itu hanya diridhoillah, mencari keridhaan Allah, hanya karena Allah sebagai kita sebagai hambanya itu bermuara kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nomor 3, niat sholat asar. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya. Artinya, usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat ya. Asar ada 4 rakaat ya. Jangan sampai salah atau keliru. Sambil menghadap kiblat ya. Saat ini karena Allah Ta'ala ya. Selanjutnya nomor 4, niat sholat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya sekarang aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat ya. Berapa? Maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala ya. Tujuannya pasti yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan amal ibadah apapun bentuknya, dan muaranya atau tujuannya pasti karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, nomor 5 yang terakhir, karena sholat fardu itu jumlahnya ada 5, mulai dari sholat subuh dulu sampai yang terakhir itu niat sholat isya. Ya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sekarang artinya, aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat. Ya, lupa, sholat isya itu ada 4 rakaat sambil menghadap kiblat. Kiblatnya orang Islam itu berada di Mekah ya, yaitu Ka'bah. Saat ini karena Allah Ta'ala ya. Tujuannya pasti karena Allah. Ya, selanjutnya niat sholat di atas adalah niat sholat ketika melakukan sholat sendirian. Untuk niat sholat berjamaah ada tambahannya setelah bacaan adaan ya. Langsung kita sholat sendirian atau munfaridan, atau kita menjadi makmum, atau kita menjadi imam. Langsung setelah adaan kita bisa menambahkan, kalau kita menjadi makmum yaitu makmuman, kalau kita menjadi imam, imaman ya. Ini tambahan bacaan makmum yaitu makmuman ketika jadi makmum ya. Yang kedua, tambahan bacaan imaman jika jadi imam ya. Apalagi yang laki-laki ini calon imam bagi keluarga ya, harus bisa menjadi calon imam bagi negara ya, imam atau rais, pemimpin negara ya. Selanjutnya yang B, memahami bacaan doa iftitah ya. Memahami bacaan doa iftitah. Iftitah ini artinya pembuka, bacaan pembuka ketika mau melakukan sholat ya. Doa iftitah adalah doa yang dibaca setelah membaca takbiratul ihram ya. Doa iftitah ini dibaca setelah takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah kabira sampai yang terakhir. Iftitah artinya pembukaan ya. Mirip-mirip dengan surat pertama dari Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Fatih artinya pembuka ya. Iftitah juga pembuka. Kalau kita
melakukan sesuatu biasanya ada pembukaannya dulu atau mukadimahnya, ya, pendahuluannya dulu. Doa iftitah hukumnya sunnah hayat, ya. Sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Selanjutnya, lafal doa iftitah jumlahnya banyak, ya. Akan tetapi jika membaca salah satu, maka yang utama adalah doa iftitah sebagai berikutnya. Ya. Doa iftitah itu jumlahnya banyak, ya. Kalau orang NU seperti ini, ya. Kalau Muhammadiyah biasanya juga Allahumma baik ini, nah itu biasanya seperti itu kalau Muhammadiyah. Jadi sekarang kita menggunakan kebiasaan warga NU. Saya bacakan ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, ini bacaan doa iftitah versi atau biasa yang digunakan kaum Nahdiyin, ya, atau NU warga NU, ya, seperti ini. Saya yakin anak-anak sudah tahu semuanya, ya, karena biasanya pada waktu kelas 1 sudah diajari sholat, ya, baik sholat duha pagi hari, siangnya itu sholat zuhur kalau di sekolahan, ya, sering kita baca dan masih kita terapkan, ya, bagi kita ini. Artinya sekarang dari doa iftitah artinya yaitu Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya, ya. Selanjutnya kerjakan tugas halaman 108, 109. Jangan lupa kirim Google Classroom. Jangan lupa salam padu dan gula juga. Harus kalian kerjakan. Sekian dari saya. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.